Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama segenap pengurus ta'amir masjid yang semoga senantiasa beliau dan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah. Allahumma amin. Salawat dan salam, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Segala perkara yang penting namun tidak dimulai dengan bismillah, yang mana di dalamnya berisi pujian dan berterima kasih dan menyebut nama Allah, fahuwa abtar, maka dia terputus, tidak ada pahala. Maka penting bagi kita memulai segala sesuatu dalam urusan sehari-hari dengan bismillahirrahmanirrahim, termasuk dalam majlis pada pagi yang berbahagia ini. Di samping kita bersyukur pada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah, kita memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah hari ini ayat 80, 81 dan 82, yang mana masih membahas tentang Bani Israel dan kesesatan mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perilaku buruk dan busuk ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Bani Israel yang membodohi orang awamnya, followersnya dibodohi, diberi hoax. Tapi followersnya karena minim literasi, mereka nge-like, nge-share, bahkan subscribe. Jadi tidak hanya jadi sama-sama sesatnya. Hoax, di-like, di-share, di-subscribe. Ini karena apa? Kira-kira ada orang, ada berita bohong, berita menyesatkan, tapi malah di-like, bahkan diikuti, di-follow penyebar hoax itu. Berarti kan sama-sama sesat. Yang ini mencari keuntungan, yang membuat info tadi, yang mengkonsumsi info tersebut ternyata minim literasi, tidak bisa mencari kebenaran, orang awam. Nah, itu yang disebut di ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang celaka karena menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengatakan itu dari Allah. Dan yang lebih menyedihkan, orang-orang awam ketika menerima ayat-ayat palsu itu, kalau dalam zaman kita ini berita hoax, itu menerimanya, mempercayainya. Nah, sama-sama sesat. Nah, di antara kesesatannya ini kunopo? Di antara kesesatannya dan apa kecaman dari Allah dan bagaimana agar selamat dari hal tersebut, ini yang akan kita pelajari pagi ini. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Kesesatan mereka adalah mengaku bahwa, kalau pertemuan sebelumnya kita sebut rinci, ini salah satunya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sebut beberapa kesesatan,
tapi tidak dibahas semua secara rinci. Nah, ini salah satunya yang dibahas dengan rinci, yaitu apa? Mereka itu memiliki i'tiqad atau akidah yang bertentangan. Pertama, mereka mengaku menjadi sebagai anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kita ini anak Allah dan orang-orang yang dicintainya. Ahibba dari kata-kata habib. Habib itu orang yang dicintai. Ahibba, orang-orang yang dicintai. Ahibba'uhu, abna'ullah, anak-anak Allah. Abna dari kata-kata ibn. Bin, kalau kita sering dengar itu bin, ibn, abna. Kita ini anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dikasihinya. Ini mereka punya akidah seperti itu. Saya tanya panjenengan, mungkin tidak orang tua punya anak, lalu disayangilah anak ini, tiba-tiba ketika ada kebakaran justru anaknya dilemparkan ke api itu. Mungkin betul? Mungkin betul? Tidak mungkin. Nah, orang-orang Yahudi Bani Israel ini punya keyakinan dicintai Allah sebagai anaknya, tapi mereka punya keyakinan masuk neraka, tapi sebentar. Kita ini nanti pun, kalaupun kita ini masuk neraka, sebentar, tenang aja, aman. Mari ngunu diganteni iku Muhammad dan para pengikutnya. Itu akidah mereka, Pak. Non sewu. Jadi kita ini dibilang oleh mereka yang nanti menggantikan di neraka selama-lamanya itu Muhammad dan pengikutnya. Kita ini paling pirang dino, seminggu paling. Nah, ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, terjemahnya dulu nggih. Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu mengambil janji dari Allah akan hal itu? Kalau iya, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Atau jangan-jangan kamu berkata-kata atas nama Allah dengan kata-kata yang kamu sendiri tidak tahu kebenarannya. Nah, sekarang kita baca sedikit-sedikit tafsirnya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ay lan nadkhulan nar illa ayyaman qalail. Mereka berkata dengan kata-kata lan. Lan itu salah satu kata dalam bahasa Arab, fungsinya itu kalau dalam bahasa Inggris never. Tidak akan, tidak akan. Di dalam juz 4, kalau panjenengan buka juz 4, awal juz 4 diawali dengan kata-kata lan. Napa ini? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan albir. Birra itu segala bentuk kebaikan, melainkan engkau menginfakkan sebagian apa yang kamu cintai. Yang kamu cintai. Tuhibbun. Dalam ayat yang lain juga, kalau infak atau kalau memberi makanan, beri sesuatu, jangan yang kita sendiri nggak mau. Justru kalau bisa yang kita sukai. Pun di sini diawali dengan kata-kata lang. Tidak akanlah kami ini masuk neraka illa ayyaman qalaila, paling cuman beberapa hari. Hiya muddah ibadatil ijal, paling selama sebagai hukuman dulu sebagian orang menyembah patung anak sapi. Ketika apa itu, Bapak Ibu? Kapan terjadinya? Ketika ditinggal Nabi Musa. Ketika ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tur, daerah Sinai. Nabi Musa
mengamanahkan kepada saudaranya Nabi sinten? Nabi Harun. Harun ya. Nitip umatku Bani Israil. Nun sewu, enten apa Harun? Kok jambal. Niki bahasaken Nabi Musa teng adike kan masuk nggih. Ngoten nggih, kula baleni. Astagfirullah. Dek Harun, niki mboten nimbali apa Harun lho nggih. Nabi Musa teng adiknya. Wis ngoten nggih, ditimbali nitip Bani Israil lau kate ini bertemu untuk menerima kitab suci Taurat. Oh, nggih Mas, aman. Ternyata apa yang terjadi? Mereka membangkang. Bahkan ada yang dititipi yang membangkang. Ini pelajarannya apa Bapak, Ibu yang kita perlu ambil? Kita nanti akan kembali pada Allah. Ada yang kita tinggalkan, anak-anak, cucu-cucu, istri mungkin. Kan kadang ada yang istrinya dulu, ngoten nggih? Ada yang suaminya dulu. Nah, itu yang harus kita khawatirkan itu bukan wah engko ya apa iki anakku gurung kerja, gurung lulus oleh sekolah. Tidak perlu itu dikhawatirkan karena rezeki anak itu bukan dari bapak. Anak itu membawa rezekinya sendiri. Yang perlu dikhawatirkan oleh seorang ayah kepada anak, cucu dan istrinya, ya yang dikhawatirkan Nabi Musa itu, engko ndang tak tinggal ika akidai menyimpang. Ngoten lho. Iku kok aku meninggal anakku apakah masih mau jamaah? Kok aku meninggal anakku masih sholat enggak? Kok ndang sholatnya pas ana aku tok. Nah, itu yang harus dikhawatirkan, Pak. Gimana caranya? Ya ditanamkan akidah tentang muraqabah bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha membalas perbuatan hamba-hambanya. Kalau akidahnya mantap, anak itu enggak ada kita, ada enggak ada, tetap sholat. Ngoten. Tetap ibadah, ngoten nggih. Nah, ini mereka berpendapat seperti itu. Alah paling kalau kita masuk neraka pun durasinya, durasi temponya selama kita dulu menyembah berhala anak sapi itu. Orang-orang yang menyembah berhala anak sapi kan sudah di napa niku? Karena mereka kan bertaubatnya harus dibunuh ya. Nah, ini orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang masih hidup beranggapan dulu memang punya kesalahan yaitu menyembah anak sapi. Menyembah patung anak sapi. Durha itu syirik. Paling kita di neraka ya selama itu aja sebagai hukuman itu. Habis itu ya di surga. Ada. Au sab'ata ayyamin faqat. Ada pendapat lain di antara mereka tentang tinggal di neraka berapa hari itu loh diperselisihkan. Mereka ada yang berpendapat lain paling cuma 7 hari. Loh, ini enggak main-main, Pak. Enggak tahu gimana di neraka itu, Pak. Wong 1 detik mboten kerasan kok 7 dino. Nun sewu, hari di akhirat itu bukan seperti hari yang di dunia. Hari di dunia 24 jam. Di sana digambarkan ada 2 ayat yang menggambarkan. Pertama Al-Hajj ayat 47 dan surat Al-Ma'arij ayat 4. Kalau kita memahami itu seakan-akan ada, kalau kita baca 2 ayat ini seakan-akan ada ketidaksinkronan antara 2 ayat. Kenapa? Karena di surat Al-Hajj disebut 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Sedangkan di surat Al-Ma'arij 50.000 tahun dunia. Ya apa? Yang benar penting. Nah, ini pentingnya ilmu fikih, usul fikih, Pak. Niku lho. Jadi biar enggak dikit-dikit maca terjemahan, wah iki salah sampean mau sedina kan 50 tahun. 1000 tahun. Terus iki ayat iki yo ayate. Wah, gak bener iki berarti wis salah karo-karone. Wah, ini bahaya. Jadi perlunya belajar bahasa Arab, ilmu-ilmu perangkat nih. Kalau dalam dunia madrasah diniyah itu namanya ada fikih, usul fikih itu. Biar ngerti hal-hal seperti ini gimana menyikapinya. Ada namanya am, khas, ada takhsis. Itu istilah-istilah dalam ilmu usul fiqh. Di dalam surat Al-Hajj 47 yang artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut perhitunganmu. Ini surat Al-Hajj 47. Surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun.
Sing bener pundi? Nah, ngeten Pak. 1000 tahun itu rasane itu bagi orang mukmin, orang muslim. Tapi kalau orang kafir, saking kesusahannya mereka, wah, hari-hari itu berat dirasa. Sehari itu terasa seperti 50.000 tahun dunia. Niku yang dimaksud. Bukan ada pertentangan, tidak mungkin Pak. Quran tidak akan pernah ada pertentangan. Kalaupun ada pertentangan secara terjemahan, kita yang belum tahu ilmunya. Okay? Yang dua ayat ini atau ayat 4 Al-Ma'arij ini menunjukkan pengkhususan dari maksud umum yang sebelumnya disebutkan atau dipahami bahwa waktu tersebut begitu lama bagi orang-orang kafir. Itulah kesulitan yang dihadapi orang-orang kafir. Hari yang sulit, hari yang susah. Dalam surat Al-Muddathir ayat 8-10 artinya apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Nah, jadi ini yang 50.000 tahun itu ya bagi orang kafir. Ini coba bayangkan Pak. Tapi kalau bagi orang mukmin seperti 1000 tahun itu pun santai karena mukmin. Orang mukmin itu digambarkan dalam Al-Qur'an ketika hari kiamat itu wajahnya berseri-seri. Dinaungi oleh Allah. Napa malih jenengan-jenengan niki hatinya terpaut dengan masjid, wah sudah. Itu tiket nanti di akhirat menjadi orang yang wajahnya berseri-seri. Dari jauh itu kelihatan bercahaya. Orang ke masjid itu kan mesti wudu. Mosok mboten wudu? Tentang hadisnya mboten wudu. Orang wudu niku terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, nanti di akhirat anggota badannya yang sehari-hari dibasuh air wudu bercahaya kinclong. Jadi bisa dibayangkan nanti orang yang enggak sholat, enggak pernah wudu ya redup Pak. Tidak ada cahayanya. Lek jarang-jarang sholat ya, jarang-jarang wudu nih. Berarti mendrip-mendrip kayak lampu badai entek niku. Dap ngoten. Kalau yang istiqomah, wah, terang Pak. Kita lihat di hadis itu 7 golongan yang nanti dapat naungan Allah. Salah satunya itu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki. Bukan hanya laki-laki maksudnya di sini orang ngoten. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Alhamdulillah. Mereka mengira di neraka 7 hari saja. Kemudian dijawab oleh Allah dari ayat ini, "Qul attakhadtum indallahi ahda." Wahai Muhammad, coba kamu katakan pada mereka. Qul lahum ya Muhammad ala sabilil inkar wat taubih. Berkata untuk menghina, bertanya untuk mencela, bukan untuk mencari jawaban. Contoh, hal a'taakumullahu al-mitsaq wal ahda bidzalik fa idza kana qad wa'adakum bidzalik falan yukhlifallahu ahdah. Adakah Allah itu berjanji kepadamu akan hal itu? Nah, kalau memang itu benar isi Taurat asli, Pak, berarti kan dari Allah. Nah, orang-orang ini, orang-orang pendeta atau ulama Yahudi ini membahasakan kepada orang-orang awamnya, nanti kita kalau neraka cuman sebentar. Berarti dia mengatakan hal itu berdasarkan isi Taurat. Kalau memang benar Taurat bersih seperti itu, berarti kan firman Allah. Ditanya oleh Rasulullah kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zamannya, di zaman Rasulullah. Nah, mereka kan masih memegang ajaran ini, memegang akidah ini bahwa kalau masuk neraka sebentar saja. Nanti diteruskan umat Nabi Muhammad. Nah, disuruh oleh Allah bertanya, tanya mereka, wahai Muhammad, untuk mencela, untuk mengingkari pernyataan dan keyakinan mereka itu. Memangnya Allah janji kayak gitu sama kamu di Taurat? Bingung, Pak. Kalau memang benar seperti itu, Allah tidak mungkin menyelisihi atau mengingkari janjinya. Falan yukhlifallahu ahdah. Tidak akan pernah Allah itu menyelisihi atau mengingkari wa'dah. Wa'dahu ni ahdah. Ahdahu niku janjinya, al-mitsaq. Lalu Rasulullah bertanya dengan apakah Allah berjanji seperti itu atau am itu atau am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun.
Atau jangan-jangan kalian ini berdusta, am takdzibuna 'ala Allah. Atau jangan-jangan kamu ini berdusta atas nama Allah. Fataquluna 'alaihi ma lam yaqulhu. Lalu kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang Allah tidak mengatakannya. Niku lho, berarti lah napa hoax niku. Kalau di dunia kita sesama manusia itu kan napa gowo-gowo jenenge wong. Padahal orang itu tidak mengatakannya. Jadi ini disuruh ini misal, disuruh, padahal tidak. Nah ini tidak boleh. Fatajma'una baina jarimatit tahrif li kalamillah wal kadzib wal buhtan alaihi jalla wa ala. Maka orang-orang ini, saya Pak, pedot Pak, mohon dibetulkan sekitarnya. Kaget ibu-ibu. Maka kalian ini wahai orang-orang Yahudi melakukan dua kesalahan besar. Pertama, merubah-rubah firman Allah, membuat-buat ayat, mengarang ayat, lalu mengatasnamakan itu firman Allah dan berdusta atas nama Allah. Ini dua kesalahan, dua kejahatan yang sangat besar. Nah, kemudian ditegaskan oleh Allah bahwa mereka tidak masuk neraka sebentar atau beberapa hari saja, tapi selama-lamanya. Karena kesalahannya yang begitu luar biasa. Di sini di ayat ke-81-nya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya akan tetapi yang benar itu tamassukum nar wa takhluduna fiha. Neraka akan menyentuhmu. Tamassu niku aslinya menyentuh. Artinya masuk, masuk neraka wa takhluduna fiha, kamu kekal di dalamnya. Kama yakhludul kafirul ladzi amilal kaba'ira wa kadzalika kullu man iqtarafa as-sayyi'at. Orang-orang kafir itu kenapa dikekalkan dalam neraka? Karena amilal kaba'ir, mengerjakan kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Begitu juga siapapun orangnya yang melakukan as-sayyi'at, banyak kesalahan, banyak dosa, mestilah masuk neraka. Ini orang kafir dan yang mengikuti jejaknya. Tapi kalau bagi orang iman, nanti Pak, ayat selanjutnya, ini kabar gembira bagi kita. Wa ahatat bi khati'atuhum, dan orang-orang yang sudah sangat banyak kesalahannya. Ahatat itu meliputi. Ada ayat dulu sudah kita bahas, wallahu muhitum bil kafirin. Allah itu meliputi orang-orang kafir. Napa meliputinya? Kekuasaannya, siksaannya. Wis enggak bisa ujul. Kata-kata meliputi itu kan kita ini di sini diliputi tembok, diliputi tembok. Nah, dikelilingi kemana-mana. Kalau pintunya dikunci nggak bisa keluar gitu Pak. Nah di sini dikatakan orang-orang ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini kesalahannya sudah meliputi mereka, sudah saking banyaknya, maka pantaslah masuk neraka. Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, ashabun nar. Mulazimatun lahum la yakhrujuna minha abadan hum fiha khalidun. Kalau dengar kata-kata khalidun itu berarti kekal Pak, artinya kekal. Nah timbul pertanyaan, katanya hanya Allah yang kekal, kok ada surga neraka manusia kekal di dalamnya? Ya nopo niku? Tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah. Kenapa? Kekalnya neraka, kekalnya surga, kekalnya manusia di dua tempat itu bukan berarti menandingi Allah sebagai Tuhan yang maha kekal. Karena apa? Tetap saja makhluk. Karena sekekal-kekalnya manusia di neraka dan di surga, dia diawali dengan ketiadaan, beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha ada, maha terdahulu,
maha kekal. Kalau manusia tidak. Dulu tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah. Neraka dulu tidak ada, surga dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang berasal dari tidak ada lalu ada, berarti makhluk. Betul nggak? Mimbar ini, meja ini dulu berasal dari kayu, dulu tidak ada, lalu ada sekarang. Nanti tidak tahu berapa puluh tahun lagi akan ada masa ausnya, rusak atau bagaimana. Ya itulah, kenapa? Kalaupun awet sampai kapanpun ini, bukan berarti ini lantas kekal lalu menyamai sifat Tuhan yang maha kekal, karena ini berawal dari tidak ada. Pun nggih. Nah, itu tetap makhluk, nggih. Nah, kita masuk ayat terakhir yang kita bahas pagi hari ini, ayat 82. Walladzina amanu. Ini kabar gembira bagi kita, Pak. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sering sekali Allah SWT dalam Al-Quran menghadirkan dua perkara yang sangat berbeda. Tujuannya apa? Biar mudah difahami dan mudah dipilih. Dengan nanti kan jelas itu ada biasanya nggih biasanya, ada kopi ada teh. Ya, biar jelas yang suka teh milih teh, yang suka kopi milih kopi. Ada polo pendem, ada puhung, ada nopo. Jelas, misal ada puhung, ada gorengan. Yang punya kolesterol akan mikir mudah. Oleh singkat gorengan biar selamat. Betul nggih? Biar enggak nambah kolesterol ngoten nggih. Coba hidangannya gorengan kabeh. Yang kolesterol mau enggak mau, waduh kepaksa iki luwe wetenge kerucuk-kerucuk wis gak apa-apa. Nambah titik kolesterol ya kan? Nah, di sini lihat. Ayat tadi membahas orang-orang yang diancam oleh Allah, diberitahu sesat, akidahnya enggak beres. Terus memang mereka pantasnya di neraka. Nah, sekarang diberi perbandingan biar kita mudah paham dan mudah milih yang mana. Walladzina amanu, dan adapun orang yang beriman itu alladzina jama'u bainal iman wal amal shalih wa 'amilus shalihat. Itu orang yang beriman. Iman itu urusan hati. Wa 'amilus shalihat dibuktikan dengan beramal saleh. Maka tidak bisa dikatakan seorang itu imannya sempurna kalau hanya KTP tertulis Islam, dia mengaku iman tapi tidak beramal soleh. Sholat tidak. Yang sholat yang gratis mau mboten, ya napa lek dikon sing bayar-bayar, sedekah, infak, zakat, umroh, haji. Walah, tambah abot kabeh. Sholat yang enggak modal apa-apa. Kecuali gerakan badan itu tidak dilakukan. Ya napa sing modal ngoten nggih. Wa 'amilus shalihat nggih dibuktikan dengan beramal soleh. Fala tamassuhumun nar, maka tidak disentuh api neraka. Bal hum fi rawdatil jannati yuhbarun, mereka berada di taman-taman surga, mereka berbahagia. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka berada di surga selama-lamanya. La yakhrujuna minha abadan, tidak keluar darinya, tidak mau pindah. Kalau kita udah kerasan suatu tempat, cocok dengan sesuatu, tidak mau pindah. Betul nggih? Sama. Di sini digambarkan la yakhrujuna minha abada. Tidak mau, Pak, pindah dari sana. Yang ada itu orang yang di neraka pengen dang pindah ke surga. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Di sini ditutup dengan doa. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami ini ya Allah termasuk dalam golongan mereka. Mereka yang kedua niki, yang niku napa? Tempatnya nanti di akhirat berada di surga. Ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Sebagai penutup, ini ada riwayat yang dicantumkan Eman kalau enggak dibaca. Tapi saya singkat saja, enggak usah dibaca Arabnya, langsung pada intinya. Rasulullah itu dulu ketika perang Khaybar itu menang. Sudah ditaklukkanlah Khaybar ini. Maka orang-orang di Khaybar sudah berada di bawah kuasa Nabi. Meskipun mereka belum lantas langsung semua masuk Islam. Masih ada yang Yahudi. Ini bahayanya, Pak. Meskipun suatu daerah bisa ditaklukkan, bisa dikuasai, bukan berarti mereka benar-benar tulus menjadi bawahan. Ada yang punya rencana busuk.
termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar ini, ternyata apa? Menghidangkan Nabi, menghidangkan makanan kesukaan Nabi. Napa niku? Daging kambing, Pak. Nah, berarti makan kambing itu sunnah Nabi, Pak. Tapi ayat Quran mengatakan halalan thayyiba, yang halal dan baik. Kalau memang kata dokter sementara jangan dulu ya jangan, ngoten lho. Kalau aman ya silahkan, enak. Rasulullah paling suka kambing muda bagian paha. Sehingga ini dihidangkan daging kambing ini diracun. Terutama di bagian paha kambing ini racunnya paling banyak. Niku. Ketika sudah dihidangkan, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, itu diracun, hati-hati. Ditanya, "Coba, apakah benar kalian meracun ini?" "Iya." "Betul." "Ya, jujur enggak? Kenapa tujuanmu?" "Ya, kalau engkau bohong, maksudnya kamu bukan nabi, kamu mati, kami aman, enggak ada yang ganggu lagi." Gitu. Ini kurang ajar ya. Tapi kalau engkau betul-betul seorang nabi, pasti bisa tahu ini diracun, pasti Allah memberitahu. Loh pun semurah berarti kan Rasulullah tahu ini diracun gitu. Ini kan jelas berarti beliau seorang nabi. Ngoten nggih mboten beriman. La haula wala quwwata illa billah. Mboten ngoten tentang kleti malih. Ada beberapa pertanyaan ini yang salah satu lagi yang berkaitan dengan ayat tadi. Ditanya, "Man ahlun nar?" Ditanya. Jadi sebelum proses daging yang diracun tadi ada pertanyaan, Pak. Man ahlun nar? Siapa menurut kalian penghuni neraka itu? Mereka jawabnya ya kayak tadi. Nakunu fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Ya kami sih, tapi sebentar aja. Nanti setelah kami kalian di sana selama-lamanya. Nabi Muhammad digitukan loh, Pak. Ya kan ini buatan enggak ada adab, enggak sopan sama sekali. Kata Rasulullah, faqala lahum Rasulullah, "Ihsa'u wallahi la nukhlifukum fiha abadan." Hinalah kalian, demi Allah kita tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Rasul enggak akan. Kalau kita ya hanya bisa berdoa, mengharap rahmat Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Oke, itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.